Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam, salam kebajikan, rahayu, 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 salam Pancasila, merdeka. Sebagaimana sudah saya janjikan, tapi sebelumnya baca Bismillah lah, kita Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebagaimana dulu saya janjikan bahwa hasil tes DNA saya akan saya publish secara terbuka, dan apapun hasilnya saya itu sangat bersyukur. Gitu. Namun demikian mungkin perlu juga disampaikan oleh Gus Fakih mengenai nasab secara umum lah, dari berdasarkan manuskrip buku nasab mengenai diri saya, karena saya sendiri tidak pernah menyimpan buku nasab. Ya, ahlinya kan KRAT Gus Fakih ini yang paham. Kemudian nanti baru menginjak ke hasil tes DNA Mas Dr. Sugeng. Monggo Gus Fakih. Baik. Rahayu. Ini saya testimoni apa adanya, tanpa ditambah dan dikurangi, dan insya Allah mungkin jejak digital itu masih ada. Tes DNA di keluarga Wali Songo ini sebenarnya adalah ide bersama yang kemudian pertama kali dijalani oleh Ketua Umum Nakoba Ansab Aulia Tis'ah Kiai Haji Ilzamuddin yang waktu itu. Waktu itu sebenarnya saya menyarankan untuk tes DNA langsung ke Nakoba Yordan sekalian isbat nasab. Cuma karena katanya Kiai Ilzam Pak Alwi atau para Habib ini gagalnya open posting kan, meledaknya kan di Family Tree DNA yang berada di Houston, Texas, Amerika. Maka lebih baik kita harus apple to apple deh, gitu kan. Ini masyhur kata-kata apple to apple dari Kiai Ilzamuddin ini. Akhirnya ya sudahlah disepakati ke apple to apple. Awalnya saya menolak untuk ke Family Tree DNA karena apa? Karena nanti dua kali dalam arti bahwa kepentingannya kan untuk isbat nasab kan begitu. Kalau ke Nakoba kan langsung, baik itu jadul laki atau perempuan kan langsung bisa terbaca dan langsung isbat nasabnya kan bisa terdokumentasi dengan baik, dan kemudian penetapannya juga dengan baik juga kan begitu. Cuma ya karena seperti itu ya sudahlah. Cuma pada akhirnya setelah kita melakukan tes DNA memang ini menjadi ketauladanan, menjadi suatu contoh besar di negeri ini bahwa kita Bani Wali Songo yang konon adalah keturunan dari Rasulullah, baik jalur Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, dan kemudian ingin tertib bahwa apakah benar kita ke Wali Songo adalah keturunan lurus laki-laki, sebagaimana selama ini para habaib klan Ba'alwi mengklaim dirinya keturunan lurus laki-laki dari dirinya hingga ke Imam Husain. Lah, Bani Wali Songo sebenarnya tidak terlalu mengglorifikasi masalah keturunan lurus laki atau perempuan, karena nasab lurus laki atau nasab melalui ibu kita sama mulianya di sisi Allah, tidak ada pembedaan. Justru di dalam Islam memuliakan seorang ibu itu 3 kali kewajibannya, lebih utama daripada kepada seorang ayah, karena dharma bakti seorang ibu, tugas suci mulia ibu itu lebih berat, lebih berpengaruh di dalam perkembangan kejiwaan pendidikan sejak di kandungan kepada seorang anak manusia. Tapi ya sudahlah, karena memang kita melawan peninggalan-peninggalan purba, garis paternal, perbudakan. Tapi kalau poligami buatan menurut kaum modernis perbudakan dan garis paternal, supremasi paternal, patriarki ini sebenarnya peninggalan purba yang masih ada hingga hari ini. Walaupun sebenarnya kaum laki maupun perempuan punya posisi yang penting yang sama di dalam Islam. Tanpa perempuan juga laki-laki mau kawin sama siapa? Yang mengandung juga perempuan dan seterusnya. Di dalam era yang semakin maju, semua laki dan perempuan punya peran penting yang sama. Kembali kepada Gus Fuad Pleret, beliau melakukan tes DNA dan siap untuk menampilkan hasilnya. Walaupun sebenarnya dari awal saya menginginkan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada salah satu lab, maksud saya dengan setiap pakar genetik mesti memiliki kepakaran masing-masing. Seperti kebanggaan kita Profesor Herawati Sudoyo, kalau untuk urusan DNA itu semua pakar orang yang bergerak di biologi memahami hal yang sama. Cuma kalau Bu Hera, pengakuan beliau sendiri dan juga memang di dalam akademik yang tercantum, beliau sangat pakar di dalam mtDNA atau garis perempuan. Maksud saya ketika kita tes DNA, ini kita menempuh di berbagai lab dalam rangka apa? Ujian komparasi menjadi lebih luas, dinamika menjadi lebih luas. Seperti keluarga Wali Songo yang kemarin saya paparkan di Klaten, itu tes DNA di 7 lab semacam itu. Lah, cuma oke lah, baiklah. Di Family Tree DNA ini nanti Dr. Sugeng yang akan memaparkan hasilnya secara rinci dan lengkap, tentu saja dengan kajian yang akademik. Gus Fuad Pleret jelas adalah keturunan dari Bani Mataram. Gus Fuad Pleret adalah jelas keturunan dari seluruh Wali Songo yang mengalir di dalam darah keluarga Mataram. Dari keluarga kami bertiga, juga Kiai Sarif Rahmat yang sementara ini yang sering tampil di publik, itu adalah dari keluarga Kiai Syihabuddin Dongkelan, Masjid Patok Negoro, salah satu dulu penghulu atau bahasa gampangannya itu Mufti Agung Mataram Islam, Menteri Agama Yogyakarta, Yogyakarta Hadiningrat pertama di era Hamengkubuwono pertama. Terkenal beliau adalah keturunan dari Sunan Ampel, punya istri 4, salah satunya adalah Dewi Long Ayu yang keturunan dari Sunan Derajat melalui Pangeran Pekik Adipati Surabaya yang makamnya di Banyusumurup Yogyakarta Hadiningrat.
Kiai Syihabuddin sendiri tidak garis lurus laki-laki kepada Sunan Ampel, karena beliau ke Syekh Rosid Kerandegan Puring yang tanggal 27 lusa adalah haulnya, itu adalah melalui ibunya. Oke, pahami ya. Jadi Kiai Syihabuddin keturunan Ampel, tetapi tidak langsung lurus laki-laki, melalui ibunya, yang itu adalah putri dari Syekh Rosid Kerandegan Puring, Petanahan di Kebumen. Tadi malam alhamdulillah saya dengan Kiai Syarif Rahmat sempat ziarah ke sana. Tapi karena kesibukan Kiai Syarif sehingga beliau langsung balik ke kesibukannya ke Lampung dan beberapa daerah di Indonesia. Memang beliau kiai tingkat nasional kan begitu. Oke, itu yang bisa saya katakan. Untuk dari Trah Mataram sendiri, jelas Trah Mataram ini tidak garis lurus laki-laki ke ke Rasulullah SAW dari Sabina. Semacam itu. Dari Ki Ageng Penjawi kalau salah, itu ke Sunan Kalijogo juga garis perempuan. Dari jalur yang lain, misalkan dari Sultan Agung, 2 istrinya adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dari Amangkurat Agung, 2 istrinya, kedua-duanya adalah keturunan dari Sunan Ampel. Jadi Trah Mataram tidak lurus laki-laki ke Wali Songo. Itu yang bisa kami sampaikan. Terkait kemudian apakah Gus Wat keturunan lurus laki-laki ke Raja-Raja Mataram, tentu saja tidak, kan begitu, siksak semacam itu. Apalagi Bani Mataram sendiri ke Wali Songo dengan data sementara itu memang tidak lurus laki-laki ke Rasulullah Muhammad SAW kalau dihitung dari jalurnya melalui Bani Wali Songo. Sebenarnya dari sini ini tidak penting lagi, tidak terlalu kita memberhalakan lah harus garis lurus laki-laki. Kalau ini diberhalakan, bagaimana perasaan ibu kita, nenek kita, mbah buyut perempuan kita yang dengan susah payah melahirkan kita, mengasuh kita, dan ini sebenarnya juga sama-sama mulianya semacam itu. Jadi terkait mengenai masalah hasil dan kejelasannya seperti apa, nanti Mas Dr. Sugeng yang akan menerangkan. Demikian itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selamat Gus Wat telah dengan jujur perjuangan itu menyampaikan hasil dari tes DNA-nya. Walaupun saya katakan di family tree DNA ini keluarga Wali Songo mengalami berbagai anomali. Ini fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Gus Wat Pleret ini harus 3 kali mengirimkan sampel. Semua sampel yang berasal dari titik pusat pengiriman Ponpes Genggong mengalami berbagai macam anomali. Ada yang satu ya, seseorang dari Trah keluarga Sunan Gunung Jati. Dia haplogrup O, sepupunya yang tes di Belanda J. Ada yang dari Madura Sunan Kudus, dia ada ke family tree itu haplogrup O, sementara sepupunya yang jadi seorang jenderal polisi di Saudi haplogrupnya J. Saya tidak mengatakan apa-apa ya, tapi ini fakta. Apakah kemudian yang terjadi bagaimana? Wallahu a'lam, ya jelas masih dekat lah sama J. Satu ujung satu kakek dari IJK itu. Semacam itu. Terus kemudian ada lagi yang mengirim sampel itu di email sama family tree. Apakah Anda berumur di bawah 12 tahun? Ini kan aneh. Tes DNA itu tidak dibatasi oleh usia. Walaupun mungkin di dalam janin ketika seseorang bayi mau diambil mungkin saja ada kendala-kendala medis atau hal-hal lain, nanti Dr. Sugeng bisa menjelaskan. Tetapi kemudian setelah diabaikan, kirim surat lagi setelah 2 bulan atau 3 bulan kemudian bahwa hasil sampelnya katanya rusak. Ini Trah Gunung Jati. Waktu itu suratnya, emailnya berbunyi begini: seandainya Anda mau mengirimkan data baru dengan alamat terbaru, maka kami menjanjikan prioritas terbaik dengan teknologi kami yang terbaik. Ini harus saya buka. Kenapa? Saya bukan berarti mengatakan apa-apa ya. Memang family tree DNA didirikan oleh seorang investor Yahudi Khazar Ashkenazi bernama Bennett Grispen untuk mencari keluarga besar Yahudinya di seluruh dunia, baik dari jalur Abrahamik maupun tidak, baik jalur lurus maupun tidak, ataupun garis perempuan semacam itu. Lah, kalau Profesor Michael Hammer, wah luar biasa. Walaupun haplogrup dia sama dengan Pak Alwi, haplogrup G berkode PF3296, tetapi beliau adalah wali kutub atau ilmuwan terpandang terpenting saat ini dalam dunia ilmu genetik. Oke. Itu yang bisa saya katakan. Lah Gus Wat Pleret sendiri ketika mengirimkan sampel pertama melalui ekspedisi DHL, itu kemudian ternyata katanya hilang, padahal dicek DHL diterima. Yang kedua, kemudian mengirimkan lagi sesuai dengan permintaan mereka melalui ekspedisi FedEx ya. Itu hilang lagi. Padahal di sana sudah diterima. Yang terakhir akhirnya menggunakan Pos Indonesia. Di sana kemudian diterima juga sama kerjasama antar BUMN mungkin. BUMN Pos yang di Amerika baru diterima. Dan kemudian terjadi statementnya di family tree itu adalah diuji di dalam lab. Tetapi ini lama sekali, proses ini lama sekali. Kenapa kemudian tidak segera diungkap? Karena ini. Dan ini sebenarnya adalah suatu keanehan. Kenapa kok sekelas DHL, ekspedisi terbaik terbesar di dunia, itu jelas-jelas amanah kan begitu. Di sana kok kemudian katanya hilang. Ngirim lagi, FedEx tidak kalah prestisnya. Di sana diterima, tapi
katanya hilang. Sampai kemudian yang ketiga. Ya mungkin ketiga itu mungkin malu kalau hilang terus mungkin. Nah semacam itu. Wallahu alam. Makanya kemudian keluarga Wali Songo tes DNA di berbagai lab yang lain juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan informasinya. Yang jelas Gus Fuad adalah yang jelas mengalir darah Rasulullah di dalam dirinya sesuai dengan statement kita selama ini. Iya. Apakah kemudian garis lurus laki-laki atau perempuan itu tidak penting. Wali Songo sendiri adalah suatu entitas yang luar biasa. Bisa mengislamkan Nusantara dari imperium Buddha Shiva itu menjadi imperium Islam dan kemudian membangun peradaban Islam dan menjadi penduduk yang mayoritas Islam terbesar di dunia. Bahkan masjidnya ornamen Islam juga terbesar terbanyak di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu kemarin sempat berharap siapa tahu upload grup saya itu G Garuda gitu loh. Kalau upload grup saya G kan saya bisa merebut tahtanya Taufik Segaf. Ini humor saja ya, humor. Nanti dikira apa itu kata si Rejek itu begal nasa macam-macam. Enggak, sejak dulu itu bagi saya itu seperti Sayyidina Ali bilang, tepuklah dadamu, jangan menepuk dada orang tuamu, apalagi orang tuamu sakit paru-paru, tepuk dadanya mati nanti. Maksudnya itu bagi saya itu ya semua itu harus kita syukuri, kita rayakan. Nah, kalau di hikam itu kan Tuhan sudah memutuskan menciptakan kita aja, itu sudah satu alasan yang lebih dari cukup untuk kita bersyukur kan gitu. Namun demikian ya kalau soal DNA macam-macam silakan nanti masuk. Pada intinya gini. Mari kita bersikap ilmiah, rasional dan terukur gitu aja. Mari kita jujur dengan siapa saja. Hanya dengan cara seperti itu kita itu bisa menjaga negara kita, bisa menjaga bangsa kita dan seterusnya. Oke, supaya nggak berpanjang-panjang, monggo Mas Sugeng, Mas Dr. Sugeng untuk menyampaikan. Terserah jenengan mau menyampaikan apa aja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya keluar bulan apa kira-kira kemarin tuh? Ya sekitar setengah bulan yang lalu. Jadi masih baru. Saudara-saudara semua tahu bahwa pengiriman tunggu dulu. Jadi semua sudah tahu ya bahwa pengiriman sampel Gus Fuad ke Houston itu bermasalah. Tapi ya alhamdulillah sudah keluar hasilnya setengah bulan yang lalu. Dan ternyata ketika saya mensupervisi tes DNA yang lain, itu juga ada hambatan. Sampai sekarang beberapa sampel yang kit yang dikirim dari Italia belum nyampe juga. Itulah kesulitan kita kalau menyelenggarakan tes DNA ke luar negeri. Nah, di sini Gus Fuad itu melakukan 3 tes sekaligus. Jadi tes Y-DNA, kemudian tes autosomal DNA, dan yang terakhir mitokondrial DNA. Sekarang saya memutuskan ya tidak akan mempublish analisanya, tapi mempublish hasilnya. Jadi nanti di channel ini Anda bisa link download raw datanya, data mentahnya. Jadi Anda tahu semua SNP mutasinya Gus Fuad kalau bisa baca ya. Anda bisa yang berkerabat dengan Gus Fuad yang dekat, kurang dari 8 generasi, itu bisa melihat data autosomal DNA-nya. Sedangkan yang garis perempuan yang repot, karena mutasi ke mutasi jaraknya itu ribuan tahun. Jadi untuk garis perempuan ini lebih baik dipakai untuk melacak migrasi nenek-nenek kita gitu ya. Jadi teman-teman, hasilnya silahkan di-download, dibaca. Yang jelas Gus Fuad garis lurusnya bukan orang Arab, tapi juga bukan Balawi. Nah, itu petunjuknya. Saya berharap beliau nyalon ketua Robitul Alawi. Jadi Gus Fuad batal sebagai Balawi. Nah, batal ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi Segaf aman nih. Kalau keturunan garis lurus laki-laki Imam Ali juga bukan. Oke, itu petunjuknya. Gus Fuad sudah ikhlas menyumbangkan hasilnya. Itu data mentah, ada 4 file ya. Pertama file VCF yang kuliah biologi, sekarang S1 biologi, seharusnya semua bisa baca itu. Ya kalau bahasa Semit, Taufik Segaf, reject siap, nggak bisa baca itu. Udah nggak ada cerdas-cerdasnya mereka. Jadi itu clue terminal upload grup Gus Fuad, saya nggak bilang, tapi nanti dia bisa. Itu termudahnya 1500 tahun yang lalu. Artinya apa? Orang Indonesia terlalu sedikit yang tes DNA. Betul. Kalau terlalu sedikit, kakek bersama kita akhirnya jadi terlalu tinggi. Karena pembandingnya kan masih dikit, nunggu jumlahnya banyak. Tapi adik-adik yang kuliah di pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran hewan, biologi, kimia, terutama kimia mikrobiologi, seharusnya bisa baca hasil tes DNA-nya Gus Fuad. Dikontenkan silahkan, yang penting jangan dimanipulasi loh ya, karena saya tahu hasilnya. Kalau yang manipulasi nanti kita bongkar, tapi kalau yang jujur berarti Anda menyumbang bagi kemajuan Indonesia, ilmu pengetahuan. Silahkan download, silahkan dibaca dengan tool yang Anda bisa. Kalau sampai satu-satu Anda baca ya klenger, Anda harus tahu caranya itu. Silahkan dibaca, dikontenkan boleh, nanti akan ketahuan upload grupnya Gus Fuad berapa. Upload grup terminalnya Gus Fuad itu apa, upload grup terminal dari sisi nenek juga sudah ada di situ. Dan kalau yang berkerabat dengan Gus Fuad yang garis parental zigzag,
yang sepupunya sampai sepupu ke-7 seharusnya masih bisa melacak dengan Gus Fuad. Jadi ada 4 file. Pertama file VCF, itu varian CAL format untuk mencari haplogrupnya Gus Fuad. Kemudian autosomal DNA, ini repotnya harus cari pembanding saudara-saudaranya, tapi kalau yang adik-adik kita yang sekarang masih kuliah di biologi harusnya tahu mencarinya. Yang ketiga adalah daftar mutasi Gus Fuad dari Nabi Adam. Jadi kalau Anda bacanya benar, pasti ujungnya ya Adam. Bukan reco pentung. Pasti ya Adam itu ya. Kalau Anda bacanya bisa dan benar, itu pasti ya Adam. Dan yang terakhir adalah file FASTA. Jadi tulisannya ATGC terus itu adalah hasil dari sequencing mitokondrial DNA. Jadi di sini kami sudah menunaikan kewajiban publish hasil mentahnya, beda dengan orang lain ya. Misalnya saya J1 buktinya nggak ada, saya O buktinya nggak ada. Ini kita kasih buktinya dulu. Simpulkan sendiri. Kami sumbangkan untuk ilmu pengetahuan. Adik-adik yang kuliah di biologi seharusnya bisa baca. Dikontenkan boleh, yang penting jangan dimanipulasi. Bacalah apa adanya. Gus Fuad bukan garis lurus orang Arab, juga bukan garis lurus Balawi. Kalau dari autosomal DNA-nya itu hampir Indonesia semua kecuali 4% dari Campa. Nah, Anda bisa lihat Wali Songo yang dari Campa mana? Nanti Mas Wahyudin akan menunjukkan dari autosomal DNA. Seharusnya ini kalau sudah 500 tahun ya, itu lo kawin terus dengan pribumi lenyap. Lah masalahnya mbahnya Gus Fuad ini kawin sama saudara-saudara. Jadi masih tersisa gitu. 4% itu masih besar. Kemarin Najwa Shihab aja Arabnya tinggal 3,5%. Ini masih ada 4% dari Campa. Ada lagi Pak Alwi yang cuma kurang dari 1% Arabnya. Gus Fuad sudah nggak ada Arabnya, tapi Campanya, jadi berarti punya nenek dari Campa kan sebetulnya. Itu masih tersisa 4%. Nanti Mas Wahyudin akan membagi displaynya lah untuk nah itu sudah dibagikan terlihat. Nah itu adalah komposisi autosomal DNA. Ya seperti kita tahu kalau Balawi itu memelintir untuk nasab panjang sebenarnya dipakai itu cara membaca autosomal DNA karena terdilusi maksimal 8%. Tapi seperti YDNA tadi, makanya saya tulis sampai snipnya saya upload semua agar kalian tahu bahwa nasabnya Gus Fuad sampai Y Adam, kita asumsikan Y Adam ini Nabi Adam bisa dilacak. Itu nasab panjang. Nasab super panjang dari sekarang sampai 235.000 tahun. Bisa. Nah kalau Taufik Asegaf bilangnya nggak bisa tuh nasab panjang. Kapan dia kuliah biokimia? Nggak pernah. Jadi mungkin yang semua udah tahu ya kalau anak-anak yang kuliah di biologi itu banyak mengetahui DNA itu pertama dari mata kuliah biokimia. Itu aja dari saya. Hari ini sudah dipublish hasil mentahnya. Haplogrupnya silahkan dibaca. Kalau nggak bisa baca, bisa sewa profesional. Tapi ingat profesional di luar negeri itu, setahu saya biayanya $47 per jam. Jadi kalau mau baca, minta aja adik-adik S1 itu bayar 700.000 dong bacain, bagi-bagi rezeki gitu. Bacain hasil DNA-nya Gus Fuad, bayar 700.000, kebaca semua itu. Itu saya rasa. Linknya di deskripsi, silakan linknya di Google Drive. Download ada 4 file. Hasil YDNA bentuk VCF, hasil autosomal DNA bentuk gzip. Mungkin kalau yang pakai Windows WinZip itu yang pakai Linux tahu lah gzip itu. Terus yang ketiga, total mutasi SNP Gus Fuad dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Total SNP-nya itu ada. Yang terakhir adalah file FASTA hasil sequencing mitokondrial DNA. Jadi dari ibunya Gus Fuad, neneknya Gus Fuad, nenek buyutnya, terus sampai Bunda Hawa itu. Itu saya rasa dari saya cukup. Mungkin Mas Dokter Sugeng bisa kasih penjelasan dikit-dikit mengenai istilah-istilah tadi, ada SNP itu apa, ada autosomal itu apa, ada biar untuk istilahnya apa saja gitu. Haplogroup itu ya, itu definisinya adalah sekumpulan lelaki yang punya kesamaan genetik. Bisa horizontal itu artinya Gus Fuad dengan sepupu-sepupunya itu horizontal. Nanti kesamaannya bisa dihitung umurnya. Misal ya antara Dustin Hoffman sama yang mana yang jelas di satu, Raja Jordan udah pasti. Raja Jordan itu kalau di kesamaan genetiknya dihitung, umurnya akan antara tergantung laju mutasi yang dipakai. Tapi paling muda 4.400 tahun yang lalu, paling tua 5.700 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim. Itu berarti umurnya Nabi Ibrahim antara 4.400 sama 5.700. Rentang pencariannya secara historis harus diangkat itu. Kalau di atas 5.700 sudah batal. Gitu ya. Itu kesamaan horizontal. Kesamaan vertikal begini. Ya otomatis Dustin Hoffman dengan Raja Jordan itu ya harus sama haplogrupnya dengan Nabi Ibrahim. Itu kesamaan vertikal. Harus sama-sama JZ2329. Itu intinya haplogroup itu sekelompok lelaki yang punya kesamaan genetik. Itu ditandai SNP SNP. SNP ini sekali ditandai oleh Allah abadi. Akan diturunkan ke keturunan kita berikutnya. Tapi tiap 3 atau 4 generasi ditambah SNP baru. SNP itu apa singkatan dari apa? Single Nucleotide Polymorphism. Jadi kan DNA kita itu cuma 4 isinya. A, T, G, C. A pasangannya T, G pasangannya C. Kalau A bermutasi bukannya jadi T, pasti jadi C atau G. C juga bermutasi, kalau nggak jadi T, ya jadi A. Aturannya udah begitu. Nah kalau ini udah bermutasi, itu mutasi yang di keturunan kita, itu tidak akan menindih mutasi yang sudah didapat kakek kita. Itu udah kehendak Allah begitu. Karena itu, YDNA itu perangkat untuk nasab panjang. Nasab pendek pakai autosomal DNA tadi. Kalau kita dengan kakek kita, belum jadi nggak ada mutasi. Belum ada mutasi. Autosomal itu apa, Mas?
Autosomal itu DNA yang berekombinasi. Jadi misal gini, berekombinasi itu ayah kita itu dari kakek dan nenek kita. Itu DNA-nya sebelum diturunin dikocok dulu. Ayah kita dapat 50% dari ayahnya, dapat 50% dari ibunya. Kemudian diturunin kita, nggak pas 25% loh. Mendekati itu, tapi yang dikocok. Bisa jadi 30% dari nenek kita, 20% dari kakek. Bisa gitu. Bisa 25% benar. Itu makanya ya seperti yang di pelintir Balawi itu, tes DNA cuma sampai 7-8 generasi itu sebenarnya autosomal DNA. Itu gunanya justru untuk nasab pendek. Kenapa? Ya jelek-jeleknya begini ya. Ya bagus aja lah. Seseorang wanita menikah dengan anak sulung. Anak sulung ya. Kemudian suami pertamanya meninggal. Akhirnya turun ranjang, dinikahi adiknya. Ini anak adik suaminya. Anaknya pasti berubah, kalau secara autosomal DNA, itu pasti beda. Padahal bapaknya kakak beradik. Tapi dengan YDNA-nya masih sama. Susah beda dengan YDNA. Karena YDNA tidak berekombinasi. Beda kalau kita dengan sepupu kedua, ketiga, keempat, mungkin kelihatan kalau YDNA. Tapi kalau udah sepupu ketiga aja belum tentu ada mutasi kok. Tapi begitu sepupu 4, 5 pasti ada itu. Karena itu Tuhan itu sudah menyediakan perangkat. Untuk nasab pendek gunakan autosomal DNA, untuk nasab jauh gunakan yang DNA haploid. Dari sisi nenek mitokondrial DNA, dari sisi kakek YDNA. Gitu ya. SNP itu sekali ditandai abadi. Nah, bagaimana kalau Gus Wat yang umur terminal haplogrupnya itu ternyata tua banget karena saking sedikitnya orang Indonesia yang tes. Ya nanti lama-lama turun lah. Kalau rezeki kalian udah meningkat kan rame-rame tes DNA. Itu kita pakai STR. Sesama sepupu pakai short tandem repeat. Itu masalah. Oke. Baik ya, bisa dipahami bahwa urusan apapun, urusan ilmu pengetahuan itu harus diserahkan kepada ahlinya. Saya pernah kuliah di jurusan kimia. Saya tahu betapa pedihnya kita praktikum. Saya tahu betapa rumitnya kita merangkai reaksi ikatan kimia semacam itu, baik kimia fisik, anorganik, organik, biokimia dan lain-lain. Tetapi ketika membahas suatu bab ilmu itu harus diserahkan kepada ahlinya yang lebih berkompeten. Sangat disayangkan orang yang tidak pernah melihat di mikroskop bentuknya sel, bahkan mungkin tidak tahu bagaimana atom, elektron, proton, neutron, orbital, molekul senyawa sudah berani untuk menjudge tes DNA. Ini suatu kecerobohan atau suatu kejahilan sebenarnya. Maka ketika bicara suatu hal itu harus kepada ahlinya, semacam itu. Ini harus dipahami. Jadi bicara mengenai masalah tes DNA ini sendiri, tadi mungkin saya menambahi Kang Mas Dr. Sugeng. Autosomal DNA itu adalah DNA yang silsilah nasabnya dia sudah sekian generasi ke seorang sayyid pertama yang hijrah ke Sudan untuk menyebarkan agama Islam. Jadi misalkan gini, ini ada seorang sayyid genetiknya Arab kan itu kan, fenotipnya Arab. Kemudian dia hijrah ke Sudan, menikah dengan perempuan lokal kulit hitam. Anaknya ini kan mendapat sumbangan separuh dari bapaknya, separuh dari ibunya, kan begitu. Mungkin ada gen yang dominan dari bapak sehingga mungkin masih kelihatan Arabnya. Tetapi setelah kemudian seiring waktu pernikahan berapa generasi, yang tadi misalkan anak generasi pertama itu 50% Arab, 50% Negroid. Saya buat seolah-olah kita kesampingkan dulu gen dominan dan resesif ya. Kemudian generasi berikutnya gen Arabnya tinggal 25%. Terus begitu hingga berapa puluh generasi sudah hampir hilang gen Arabnya. Walaupun kita ada, kalau di istilah biologi ada yang gen dominan, misalkan sampai ke berapa puluh generasi hidung kakek pertama itu masih terus menurun ke keturunannya. Makanya di dalam satu keluarga di Nusantara ini ada yang keturunan itu sangat mirip Cina, ada yang mirip India, ada yang mirip bule kayak Mas Rifki, ada yang mirip orang Melanesia kayak Mas Dr. Maxon kan? Nah, itu. Ada yang mirip Arab, ada yang Mongol, sipit tapi tulangnya besar, badannya tegap, ngamuan, macam-macam. Karena memang kita terdiri dari percampuran ras. Generasi sekian itu nanti ada dari yang dibawa oleh kakek kesekian itu keluar lagi di generasi yang sekarang. Ada saudara saya di Blitar, bapaknya hitam, ini jangan dicurigai selingkuh, enggak, mereka keluarga yang sangat sederhana, yang sangat sakinah mawaddah warahmah, ya kan, sangat menjalankan syariat Islam dengan baik gitu. Bapaknya hitam, hidungnya pesek, ibunya agak bangir dikit, hitam keriting. Anaknya cantik luar biasa. Itu ada daerah Kalipari sana, saudara kita. Kamu tanda-tanda patah hati gitu? Enggak, itu keponakan sendiri yang semacam itu. Jadi ini hampir semua orang kaget gitu loh. Kok bisa anaknya cantik kayak gitu? Halo Mbak Nila. Jadi semacam itu terjadi di berbagai keluarga kita. Di keluarganya Kiai Ilzam misalkan, ada yang sangat Chinese kayak Kiai Ilzam, ada yang Arabnya sangat
keluar. Di Al Idrisi, Said Agus Darobi sangat Cina. Adiknya Samsul Arifin mirip Arab. Nah, ini kan aneh. Padahal satu saudara kandung. Nah, ini semacam ini. Ini namanya autosomal. Jadi percampuran ras dari orang tua, mana yang lebih dominan, mana yang resesif, itu nanti akan mempengaruhi bentuk dari seorang manusia. Tapi kalau kromosom Y dan mitokondria DNA ini tidak berkombinan, akan terus diturunkan dari generasi ke generasi dengan tadi yang dinamakan ada mutasi SNP dan seterusnya tadi itu. Jadi itu mudahnya untuk memudahkan kita mencerna semacam itu. Ini saya rekombinasi itu gini gampangnya teman-teman ya. Ya, 1 kilo dari ayah, 1 kilo dari ibu adonan. Diaduk sampai rata. Kan 2 kilo. Dianu lagi sekilo, itu yang turunan ke anak. Ya dari ayahnya berapa bisa jadi 50%, 45%, 40. Kalau dari ayah 40 berarti dari ibu 60. Nah, makanya kadang ada sama-sama satu saudara, mirip yang satu mirip kakek dari pihak ibunya, yang satu mirip kakek dari pihak ayahnya. Itu rekombinasi. Tapi kalau kromosom Y karena ukurannya beda dengan kromosom X, nggak bisa dikocok. Kalau sampai terkocok, itu biasanya anaknya ada masalah. Entah mandul, seperti itu. Jadi sama Allah dijaga di ujung-ujungnya, di tengah itu jangan sampai terkocok. Nggak bisa dikocok kayak gitu, ukurannya beda. Dari pihak ibu mtDNA yang memang nggak ada pasangannya, posisinya di luar inti. Tapi ingat, mtDNA ini sangat penting. Dia untuk mitokondria itu untuk metabolisme energi. Jadi kalian yang kuat bekerja lama, kuat berpikir lama, kuat berantem lama, itu ibu kita yang berperan sangat banyak. Makanya Nabi merintahkan siapa yang dihormati ibumu, ibumu, ibumu. Mitokondria DNA itulah lambangnya. Karena mitokondria yang bagus, ya kita warisi. Cuma nanti yang mewariskan ke keturunannya itu adik kita yang perempuan. Karena selalu diwariskan oleh perempuan, makanya garis lurus perempuan. Kalau Y DNA, ya garis lurus laki-laki. Jadi rekombinasi itu ya kayak tadi, adonan 1 kilo, diaduk rata pakai mixer. Kalau nggak rata, nanti kayak kucing nganu telon dulu, kucing keplok gitu. Kalau manusia kan diaduk rata, baru dibelah tengah, diturunkan ke anaknya. Itu rekombinasi seperti itu. Ada yang mau, ini ada yang mau bertanya? Kalau ada bertanya silakan. Saya itu ada darah Kalimantannya enggak? Oh ada, 10%, Kalimantan Selatan. Ya, 10% Kalimantan Selatan ya? Ya, sisanya Indonesia tapi nggak cuma sampai Sulawesi. Sulawesi ada juga ya? Ada, Gus Watu dari Sumatera, Jawa, Kalimantan paling besar juga Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi, dan 4% dari Campa. Ya kalau sekarang kan Vietnam, Kamboja, Laos itu ya. Ya itu Campa lah. Kalian udah tahu lah wali-wali mana yang dari Campa, yang ibunya Campa. Tuh, karena kakek neneknya Gus Wat ya kawin sama Gus sama Ning itu. Jadi yang harusnya udah terdilusi habis, ternyata tetap diwarisi sampai sekarang. Cuma memang dari Bani Mataram ke Demak terus Majapahit ini kan melalui Putri Campa memang. Jadi kemungkinan panjenengan dari garis ibu ini ke Putri Campa. Keturunan Majapahit dari Putri Campa dari itu. Betul. Silakan. Kecerdasan itu dari MT. Oh, tetap dari ayah dan ibu. Tapi kemampuan berpikir bertahan lama itu kemungkinan besar dari ibu. Banyak orang yang nggak cerdas, tapi karena mampu belajar lama, jadi cerdas. Cerdas itu kan bisa jadi bakat, bisa jadi dari latihan. Anda jenius tapi nggak mau pakai otak, nggak bakalan pinter. Tapi Anda kecerdasan rata-rata tapi rajin belajar, Anda pasti pinter. Ya, ada yang nanya, aku grupnya apa? Lo kan disuruh baca. Suruh baca sendiri ya? Kita udah ngasih mentahannya, belajar. Mukibin ada yang pinter nggak? Tolong bacain tuh. Kalau nggak, suruh Rizik Syihab. Rizik Syihab berani nggak tuh tes DNA diupload kayak gini? Nggak berani. Ayo, Taufik Asegaf, Rizik Syihab, Muhammad Asegaf Aventador, tes DNA, upload mentahannya. Kita udah berani. Mentahan itu, mentahan itu kalau kalian ngubah susunannya akan kacau. Di skip biasanya malah, karena aneh. Jadi tetap akan gini, tes DNA itu nggak bisa cuma snip aja misalnya seseorang FGC 10.500 ya. Itu yang menentukan haplogramnya bukan cuma 10.500. FGC 10.500 harus ada, FGC 8703 harus ada, FGC L859 harus ada, FGC 8712 harus ada. Terus ke atas harus ada. Sekali kita ubah kacau itu. Malah kacau keturunannya, garis keturunannya. Jadi haplogram itu nggak ditentukan oleh satu snip aja. Satu snip terakhir yang paling muda, yang kakek-kakeknya tetap harus ada dong. Kakek-kakeknya itu harus ada. Itu buku silsilah Tuhan seperti itu. Itu karena mungkin Mas Sugeng, sepupu-sepupu saya yang terdetek itu diantaranya siapa aja? Orangnya mau nggak dia? Kunto Wijaya itu sepupu. Kunto Wijaya. Mas Kunto. Oh, makanya cocok kan sama Profesor Kunto Wijaya itu. Cocok. Mas Kunto Wijaya itu di situ ada. Yang itu siapa yang artis? Lupa saya langsung lihat Kunto Wijaya. Kunto Aji. Kunto Aji apa Kunto Wijaya, Mas? Oh, Kunto Aji, Ding. Kunto Wijaya apa Kunto Aji? Oh, sorry, keliru. Kunto Aji. Kunto Aji itu penyanyi. Mas Kunto Aji ini sepupunya Gus Fuad dan di situ terdeteksi sepupu keempat. Oh, luar biasa ya. Dekat ya. Itu sepupu keempat masih. Siapa lagi? Jangan-jangan Bani Syabuddin juga. Oh, iya. Seperti Mas A.S. Hikam. Mas Hikam itu Bani Syabuddin. Cuma dapat Pak Alawi katanya. Ibunya Pak Alu ya? Hah? Ibunya Pak Alu ya? Oh, aku nggak hadir pas perkara. Profes Hikam. Nah, ini kita gini, kalau kita tes DNA, syukuri bahwa kita keturunan manusia Nabi Adam. Mau haplogrup G-nya kalian yang berapa haplogrup G ya banggalah. Nggak usah dasarnya G nyari-nyari J1 segala macem. Lihat aja Profesor Habibie mana pernah sih membawa-bawa nasab, ilmunya itu yang ditunjukkan. Bangga itu atas sumbangan kita terhadap peradaban gitu loh, bukan nasab kita. Jadi pemirsa, saya juga mau maju tes DNA. Doakan haplogrup saya seperti Stalin.
Dan ada SNP-nya Yuya. Nanti nama saya ganti Habib Stalin bin Yuya. Saya akan mengadakan muktamar luar biasa. Robito Alaria. Robito Yahudia. Nanti kita kalau tes DNA ya kita umumkan lah. Saya juga tes. Cuma saya nggak terlalu minat yang lempeng gitu. Terus kemungkinan seperti statistik ya, orang Indonesia Barat tuh 83%. Oh ya, kemungkinan besar saya gitu aja. Makanya saya nyarinya cukup intermediate haplogroup aja. Haplogroup 7.000 tahun yang lalu lah. Itu udah menurut saya cukup. Ya kalau dilalai di luar C atau O ya mungkin baru saya cari. Tapi kalau O atau C, kalau C berarti moyang saya dari Indonesia Timur gitu aja. Kalau O ya dari Indonesia Barat gitu. Ada pertanyaan dan pernyataan dari seorang kiai. Ini kalau kemudian Nusantara ini tes DNA, ternyata ada yang terselip membawa darahnya Imam Husain atau Imam Hasan. Jangan-jangan Imam Mahdi dari Indonesia. Gimana Mas Dr. Sugeng? Oh, kalau saya berharap akan banyak peraih Nobel dari Indonesia, saya nggak mau mikir Imam Mahdi. Betul. Itu yang penting. Tapi yang jelas yang ada itu di Indonesia itu Imam Unyi itu. Reject ya? Imam reject. Imam reject. Aduh. Iya. Udah teman-teman ya, itu aja. Jadi gini, haplogroup nggak saya umumkan agar semuanya download, baca, belajar cara membacanya. Kalau nggak tahu ya tanya adik-adik kita yang belajar biologi sekarang. Saya tuh melihat adik-adik kelas saya yang di Brawijaya itu, anak-anak perikanan. Itu kalau di diskusi di YouTube itu, wah udah menakutkan itu, main pakai genome workbench-nya itu. Padahal DNA ikan itu yang dibahas. Jangan bayangin orang seperti Taufik Asegaf bisa seperti itu, nggak mampu dia. Ikan aja ada DNA-nya ya? Iya loh. Amuba? Ada. Apalagi Tuhan itu manusia. sudah mencatat nasab setiap makhluknya 3,7 miliar tahun lalu. Sebelum ada ahli nasab, sebelum ada ahli fikih. Sudah nyatat. Nah, Tuhan kalau nyatat ya nggak peduli apa pendapat ahli fikih dan ahli nasab. Betul. Ayam saja tidak takut tes DNA. Yang ada di benua Amerika itu ternyata nenek moyangnya dari Indonesia. Ya, semua ayam domestik itu dari Asia Tenggara. Ayam itu nggak takut. Lagi ada makhluk takut tes DNA. Berarti lebih rendah dari ayam. Nah, bilangin ya, semua ayam domestik itu nenek moyangnya berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, gitu. Ayam aja nasabnya kelacak. Apalagi orang. Apalagi orang. Kalau nasabnya nggak kelacak lewat tes DNA, ya mungkin kalau nggak ada cowok pentung ya jin. Atau alien. Alien nggak takut tes DNA, maju. Takut. Ya, ini ada orang prasejarah ya. Takut. Jadi sebenarnya tes DNA itu para pemirsa, para saudara sekalian Nusantara bukan suatu hal yang aneh, hal yang luar biasa. Ini hal yang umum dan wajar-wajar saja. Justru dengan ilmu pengetahuan yang termutakhir terkini ini, kita bisa mengetahui jati diri kita, catatan Tuhan dalam diri kita bisa mengetahui oh ternyata saya ini rasnya sekian persen sekian. Dan ini kita terima saja sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah terlalu kelihatan hantu atau tes DNA, wah kelihatan kuntilanak. Enggak, tes DNA ini sahabat kita. Kita bisa mengetahui bisa jati diri kita, leluhur kita dari garis ayah, garis ibu maupun perpaduan dari ras yang ada dalam diri kita dari campuran nenek moyang di masa silam. Jadi itu saja. Dan untuk tes DNA ini seperti di dalam yang sering disampaikan oleh Bu Herawati Sudoyo di dalam berbagai macam edukasinya, manusia Indonesia keragaman ras genetiknya ini penting untuk kemudian menunjukkan bahwa kita benar-benar berbhinneka tunggal ika. Kita untuk kesetaraan, untuk kebersamaan bangsa ini, semua ras, suku, agama, keyakinan ini setara di hadapan kebangsaan ini. Jadi gitu, tidak boleh ada satu ras yang merasa lebih mulia, lebih tinggi. Ini musuh kita bersama. Nah ini klan Ba'alwi Habib ini kan merasa dirinya rasanya lebih tinggi, lebih mulia. Katanya membawa darah Nabi. Ternyata Yahudi Khazari kan ini kan seperti itu ya. Maka yang turunan Nabi pun kalau dia merasa lebih mulia, ini justru melawan ajaran Nabi itu sendiri. Yang asli pun ini harus dilawan karena ini tercela. Ini hina perbuatan merasa ras paling mulia. Apalagi ini palsu, apalagi ini tidak terkonfirmasi secara ilmiah, tidak batal kan begitu. Ini sudah hina kebiadaban lagi. Ini harus dilawan. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa Nusantara untuk melawan pembodohan, penindasan, penipuan semacam itu. Dan narasinya harus tegas. Tidak boleh seinci pun kita mundur, kita lemah. Karena apa? Sekali kita lemah, anak cucu kita akan menjadi budak selamanya oleh orang-orang palsu yang akan membelokkan sejarah di Nusantara kan begitu. Udah berapa menit ini? Oh, saya tambahin dikit ya. Nah, ini ada yang tanya teknologi di Lab itu beda atau enggak gitu. Sama aja. Baik di Dante, di Family Tree, di ISEC. Kalau untuk seperti ini pakai teknologi Next Generation Sequencing. Karena kalau yang di Family Tree kan dipotong tuh, nggak semua dibaca. Tapi kalau di Dante dan ISEC itu dibaca semua, makanya disebut whole genome sequencing. Tapi cara bacanya sama aja. Itu baca ya, sequencing itu diterjemahkan baca, bukan urut. Sama Allah sudah diurutkan, ngapain diurutkan lagi? Dibaca urutannya maksudnya begitu. Jadi mau di Family Tree, di ISEC, di Dante, kalau nggak yakin sama Yahudi ke Cina sana ada 23 Mofeng, tapi harganya sama aja. Itu ada. Cuma kalau yang keturunan Cina, saya anjurkan ke Cina. Karena apa? Database-nya paling lengkap. Keturunan kaisar-kaisar Cina di sana semua. Kemarin seperti Mas Jazuli kemarin yang Indonesia asli Toto itu ya, mukanya udah Indonesia. Ternyata sepupu kedua empatnya di Taiwan sana ketemu gitu. Tak suruh ngubungin dia malas sudah. Tak suruh nyari marga aslinya nggak mau dia. Udahlah saya jadi orang Indonesia saja gitu. Seperti itu ya. Jadi teknologi yang dipasarkan di baik Family Tree, Whole Genome Corporation, Dante, ISEC itu
teknologinya sama aja. Next generation sequencing, pakai sampel manusia hidup. Oke, begini Mas. Ini menarik tadi yang jenengan sampaikan tadi bahwa kalau kita tes DNA di negara yang hampir serumpun dengan kita, negara tetangga kita, ini kan database-nya kan lebih banyak. Misalkan tadi ke lab di Cina. Ini kan di lab family tree ini kan yang ras Nusantara, ras kita, ini kan sangat sedikit. Sangat sedikit sekali kan. Itu contohnya tadi saya bilang, okay. Kalau kalian baca, ini petunjuk, haplogrupnya Gus Fuad, haplogrup terminal ya, bukan haplogrup intermediate. Haplogrup intermediate tahun 1000 tahun yang lalu kira-kira. Haplogrup terminalnya itu 1500 tahun yang lalu. Karena diantara yang tes-tes semua ini, kesepupuannya dengan Gus Fuad ketemu kakek bersama 1500 tahun yang lalu. Gitu loh. Itu nabi dong itu. Oh, kan saya bilang bukan Arab. Keturunan nabi. Jadi karena apa? Orangnya yang tes, namanya haplogrup itu ada jumlah minimalnya. Nanti kalau orang Indonesia makin sering, makin banyak yang tes DNA, ya kalau di family tree, itu akan ketemu terminal haplogrupnya makin muda. Semakin ketemu sepupu-sepupu dekatnya. Nah, itu. Jadi saya ngasih clue, nggak sebutin haplogrupnya apa, yang jelas bukan Arab. Bukan Balawi, itu yang penting bukan Balawi, itu yang paling penting. Saya berharap Balawi kok. Itu. Mengatakan muktamar luar biasa. Nah, jadi kalau pengen tahu haplogrupnya yang ngerti biologi silahkan dikontenin. Asal prosesnya ditunjukkan. Prosesnya ditunjukkan gitu ya. Silakan adik-adik yang kuliah di biologi. Ngontenin, baca tes DNA-nya Gus Fuad Pleret. Silakan. Saya persilahkan. Yang penting jangan dimanipulasi. Kalau dimanipulasi saya tahu. Saya punya daftar semua mutasinya, sudah saya baca. Sengaja tidak ini karena kalau itu seperti kita nyumbangkan daging mentahnya aja lah. Kalian olah gimana, yang penting jangan berbohong, jangan manipulasi. Yang kalian perlu tunjukkan adalah kemampuan kalian membaca. Saya ingin anak-anak Indonesia itu pintar. Pintar, betul. Anak-anak Indonesia pintar. Mukibin kalau mau tobat pasti pintar. Tapi kalau udah milih bodoh ya gimana lagi? Bodoh itu juga pilihan. Itu aja. Jadi haplogrupnya bukan Arab, bukan J2, ER, bukan. Itu satu. Jadi haplogrup berarti 4 itu bukan kemungkinan. Silakan cari sendiri. Tapi Campa 4%. Kalimantan Selatan 10% ya, sisanya Indonesia. Luar biasa. Sampai ini menarik ini. Ini harus diteliti. Jadi dari keseluruhan tes DNA Bani Wali Songo memang ada migrasi melalui Campa. Tapi kalau kemudian melalui yang kakek keseluruhan hingga ke atas memang dari Asia Tengah. Ada juga melalui Persia semacam itu. Ada juga nanti melalui Arab sehingga bermuara di Adam atau Hawa yang dari Afrika. Jadi begitu. Mungkin yang perlu diulang ya ke Wali Songo Gus Fuad itu. Ke Wali Songonya ada, itu garis ibu semua. Lewat garis, lewat nenek, sempat singgah di garis nenek. Jadi haplogrup Gus Fuad itu bukan haplogrupnya Wali Songo, tapi Gus Fuad keturunan darah bloodline Wali Songo. Artinya kalau umpama Sunan Ampel hidup sekarang, ya itu nggak bisa menikahi anaknya Gus Fuad karena itu cucu kandungnya. Walaupun haplogrupnya beda. Terus gini Mas, ini kan yang kita galang ini kan tes DNA ini kan bukan ke family tree, tapi ke YSEC, ya kan? YSEC. Ini panjenengan harus menjelaskan juga ke pemirsa kenapa kok milih YSEC. Kenapa kok tidak milih yang tadi Cina itu? Kalau saya tes DNA ke Cina, siapa tahu saya ketemu marga saya. YSEC itu bedanya dengan yang ke Cina itu kayak family tree dianalisa. Lah ini yang analisaan saya nanti. Oh iya. Saya sendiri yang analisa. YSEC itu nggak menyediakan analisa. Biasanya hasilnya habis digoreng jadi apem atau jadi peyek ya segitu. Terserah mau diolah lagi ya, dikasih meses apa dikasih kismis ya terserah kita gitu. Kalau saya tes DNA ke lab Cina, saya ketahuan bahwa kakek saya bernama Li Cheng Wei atau Li Cheng Sui. Ya, kita guyon saja, ini masalah biasa tes DNA ini, bukan hantu yang menakutkan, ya kan? Putra-putra Nusantara ini Mongol aja dihajar. Tes DNA biasa, sesuatu yang bukan hal yang menakutkan. DNA itu cuma 4 huruf teman-teman. A, T, G, C. Mau bakteri, mau manusia, mau nematoda, mau cacing, mau padi, mau jamur, DNA-nya sama A, T, G, C. Ukuran dan kombinasinya yang itu membuat kita berbeda-beda. Ukuran genom kita dengan pohon itu beda. Ukuran genom saya dengan Mukibin sama. Tapi kombinasi DNA-nya beda. Makanya mereka kayak gitu, kayak pinter. Sebenarnya bukan masalah beda atau enggak, pilihan. Oh, iya. Mereka memilih bodoh, ya panjenengan memilih untuk belajar, untuk ilmiah kan begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Mas Dr. Manson, ada yang mau ditanyakan? Banyak dokter-dokter semua, ini ada Dr. Aris. Ini masih keturunan Raja Buleleng ini. Ya benar. Itu lihat itu, apa namanya? Ikat kepalanya. Nah, ini kalau kita langsung analisanya disebutin kan malas mikir jadinya. Kalau dikasih mentahnya gitu kan diolah, berpikir, belajar bersama. Makanya adik-adik yang kuliah di S1 jurusan biologi terapan, udah itu dibaca aja hasil tes DNA-nya Gus Fuad, dikontenin nggak apa-apa. Gitu? Monggo ada pertanyaan? Silakan, Mas Andre. Kalau enggak kita closing statement ya. Oke, ini karena ada tamu banyak dokter ini jadi cukup sekian aja. Tapi kalau yang kepo bener kepengen ngerti haplogrup saya nanti WA saya insya Allah tak jawab. Itu Mas Sugeng. Misalnya. Oh ya gini aja deh gini. Saya nggak tahu entah ada biayanya atau enggak. Nanti saya tempatkan di Phylogeny suatu situs lah. Jadi kalau yang kepo banget
WA aja nanti. Ya, Mas Sugeng, ada channel Mas Sugeng, Mas Dr. Sugeng Sugiarto juga menyelenggarakan tes DNA bersama ya itu bagi yang berminat untuk ikut supaya kita tahu saudara kita itu siapa saja, itu bisa lihat di channelnya Mas Dr. Sugeng Sugiarto. Juga ada di channel Islam Nusantara punya Gus Ruslan gitu. Dan bagi saya sendiri sejak dulu itu buku nasab, kemudian haplogroup itu bagi saya itu enggak merasa itu sesuatu banget gitu. Makanya berkali-kali saya itu dikirimi buku nasab oleh keluarga, itu enggak pernah saya baca. Saya itu malah jadi paham garis keturunan saya gara-gara ketemu saudara saya Gus Fakih. Seandainya tidak ketemu Gus Fakih saya tidak tahu. Meskipun secara umum saya ngerti lah saya keturunannya Kiai Syiabuddin, Kiai Nuriman, ke Sunan Giri, ke Sunan Gunung Jati, ke Sunan Kalijogo, ke Sunan Ngampel. Tapi ya Sunan Derajat, bagi saya itu semua nggak terlalu saya pikirkan itu. Cuma masalah ini saya pikirkan menjadi concern saya karena sekelompok orang yang berhaplogrup G yaitu para Habib itu dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi. Itu saya lihat itu berbahaya untuk kebangsaan kita gitu, berbahaya untuk Pancasila. Sampai hari ini pun kan para Habib itu nggak pernah bilang Pancasila harga mati. Dan kalau NKRI harga mati banyak lah, si Dukun itu juga berkali-kali bilang kan. Tetapi kalau bilang Pancasila harga mati nggak pernah saya dengar. Kemudian apa yang mereka lakukan ya, itu berbahaya untuk kebinekaan kita, untuk keindonesiaan kita. Itu yang menjadi konsennya. Konsen saya itu adalah konsen kebangsaan. Saya sudah berkali-kali sampaikan kalau soal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, NKRI, ada yang ganggu, ada yang mau merusak secara halus, secara apa itu langsung atau tidak langsung, saya mendeteksi di situ ada bahaya, maka akan saya lawan dan saya tidak mundur 1 senti pun. Jadi ingat itu para Habib, si Rizik, si Bahar, si Taufik Sekap, saya tidak mundur 1 senti pun. Karena kalian berbahaya untuk Pancasila. Kalian masih mau bikin khilafah, kalian mau bikin NKRI bersyariat, saya lawan sampai dimanapun. Apalagi kalian bukan keturunan Nabi, kalian itu haplogrupnya G, kalian itu Yahudi Kasar, gitu loh. Kalian keturunan Anda Belanda dan macam-macam dengan saya asli Nusantara. Negara ini didirikan oleh nenek moyang saya, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah dan NU. Kalian obo-obo juga. Keraton-keraton yang menjadi asal usul NKRI, kalian obo-obo juga. Saya lawan sampai dimanapun, sampai kapanpun. Ingat, catat itu. Ya, jangan macam-macam. Urusan nasab, urusan haplogroup bagi saya nggak penting. Urusan kebangsaan itu nomor 1. Karena hanya dengan cara kita menjaga negara ini, saya bisa menjaga agama saya. Siapa melawan Pancasila, hadapi saya. Siapa melawan Bhinneka Tunggal Ika, hadapi saya. Siapa merasa rasa lebih tinggi, hadapi saya. Maunya apa saya turuti. Gitu aja ya, ini sudah teriak-teriak ini sudah. ini guyon aja supaya gayanya kayak Imam Munyil gitu lah. Jangan dikira cuma Imam Munyil aja yang bisa teriak-teriak, saya juga bisa gitu loh. Nah, gini, tanah air kita itu dipersonifikasikan oleh pendiri bangsa, Bapak pendiri kita sebagai Ibu Pertiwi. Jadi perlakukan sebagai ibu, jaga kehormatannya. Jangan dibuat tempat menyusun kekacauan itu. Seperti FPI itu ADART-nya aja udah ada khilafah. Apa nyebutnya itu? NKRI bersyariat khilafah. Bukan berdasarkan khalifah apa gitu. Kalian lihat lah ada artinya. Itu udah tanda-tanda pemberontakan. Itu tuh udah pemerintah harus tegas itu harusnya. Jadi ingatlah saudara kalian pernah melakukan yang sama, yaitu DNA edit, yaitu Musa al-Munawar, yaitu si Barak-Barak itu habis. Kalian mau coba-coba mengulangi lagi? Ingat itu baik-baik. Aku nggak main-main kalau soal Pancasila. Aku nggak main-main kalau soal Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Hei para Habib, kalian makan dari bumi Nusantara. Kalian minum dari airnya Nusantara. Tetapi kalau kalian ingin menipu pribumi Nusantara dengan mengagung-agungkan negeri Yaman dan Tarim, pulang kembali ke sana. Kalau memang negeri itu lebih mulia dan lebih barokah, seperti yang kalian dustakan selama ini. Ini saudara-saudaraku Balawi ya, saya masih anggap kalian saudara. Kalau bukti ilmiahnya bukan keturunan Nabi ya sudah. Toh nasab kalian sampai Sohib Mirbat itu sohe, udah cukup aja sampai segitu. Nggak usah dalam kehidupan bernegara berbangsa itu bawa-bawa nasab. Berprestasi aja lah gitu ya. Semua anak bangsa di sini sudah banyak nyumbangkan prestasinya tanpa nyinggung-nyinggung nasab. Yang meraih medali Olimpiade kapan bawa nasab? Nggak pernah. Profesor B.J. Habibie itu nggak pernah bawa nasab. Terus ngapain bawa nasab? Jadi nasab itu tinggalan apa ya? Tinggalan era jahiliyah. Zaman orang Arab masih ngubur anak perempuannya hidup-hidup. Ngapain dilestarikan gitu? Oke, kalau internal keluarga nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah berinteraksi sosial, kita itu semua setara. Yang membedakan itu kompetensinya. Nenek moyang kita mengenal catur warna itu bukan bedakan orang lebih tinggi satu sama yang lain, enggak. Tapi bagaimana keahlian itu mewarnai kehidupan, karena saling melengkapi. Kalau satu negara tentara semua, yang ngasih makan siapa? Kalau yang semua petani, yang beli berasnya siapa? Itulah catur warna dulu. Itu kearifan moyang kita. Jadi tinggalkan kebanggaan tentang nasab. Bahwa nasab itu positifnya adalah menjaga kekerabatan, bukan modal untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu aja dari saya. Cuma begini. Tadi yang disampaikan oleh Gus Fuad itu sangat sepakat dan harus disepakati oleh seluruh warga bangsa Nusantara. Karena apa? Selama para habaib imigran Yaman ini masih mengglorifikasi keturunan Nabi, maka pintu masuk pembodohan penjajahan spiritual dari sini. Mereka yang berlaku radikal seperti FPI, Imam Rizik dan lain-lain, mereka membagi tugas. Yang moderat masuk di NU ternyata membelokkan sejarah NU. Ternyata kemudian mendistorsi aliran-aliran Thorikoh
ajaran-ajaran Thorikoh kesufian di dalam NU. Kemudian membagi tugas lagi, mereka yang mendekat kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdien dengan membaca sholawat-sholawat seperti Habib Syekh. Ternyata ujung-ujungnya apa? Habib Rizik gurune NU, bayangkan. Ini sebenarnya mereka ini sedang bermain ritme, bermain irama, baik yang memakai irama keras maupun irama yang moderat. Baik mereka yang masuk ke NU maupun mereka yang menyusup ke desa-desa. Ini selama mereka masih mengglorifikasi dirinya, memakai klaim palsu, keturunan dari Nabi, maka semua warga bangsa Nusantara harus waspada bahwa ini adalah grand design besar untuk mengkooptasi dan membelokkan sejarah Nusantara. Dan nyata-nyata ini mereka juga mengobok-obok keraton. Di kami warga keturunan Mataram Islam, di keraton-keraton, di makam-makam mereka membuat makam-makam bin Yahya, Al-Idrus, Assegaf dan lain-lain. Apa kalau bukan ini suatu perencanaan yang masif, terstruktur dan terencana? Dan itu ada perintah itu. Ada kemudian suatu makam dibelokkan menjadi Ba'alwi berdasarkan perintah dari Habib Lutfi bin Yahya. Oh, itu salah dasar itu. Kenapa makam dipasukan? Karena mereka tidak punya leluhur di Nusantara. Bukan, mereka nggak mampu masukin pesawat. Nggak mampu. Iya. Itu dasarnya. Jadi yang bisa dipasukan yang gitu-gitu. Dan khusus Rizik Sihab apa pantas jadi guru NU. Dulu katanya keturunan Nabi harus tes DNA. Begitu dia tes DNA-nya yang marga Sihab jeblok, itu mantunya bilang mengharamkan DNA. Masa orang yang mencela-mencela gitu jadikan guru? Ya nggak? Betul. Guru itu yang konsisten. Kalau dia salah ya koreksi, ngomong oke saya salah. Sekarang malah kelayapan kemana-mana khotbahnya seperti itu. Ini mereka ini bandel sekali mereka ini dan miris. Begitu contohnya ketika KRT Sumodiningrat dibelokkan menjadi bin Yahya. Kemudian makamnya tidak di situ, di Semarang kan. Mereka membuat bangunan-bangunan berhala berbentuk makam dan membelokkan sejarah. Konon itu adalah makamnya Panembahan atau Kiai Kramat Jati. Kemudian sekarang menjadi bin Yahya yang di Semarang. Padahal sudah ditegur oleh keraton. Statement juga ada, publish dari adiknya Ngarso Dalem HB10 yaitu Gusti Pangeran Yudoningrat. Jelas dan memperingatkan. Jangan macam-macam untuk membelokkan sejarah. Jangan macam-macam untuk mengaku klaim leluhurnya orang lain. Seolah-olah mereka adalah berjasa di dalam perjuangan di Nusantara. Karena KRT Sumodiningrat ini pahlawan besar, Manggolo Yudo. Jadi di kalangan kita, Bani Trah Mataram, ada suatu semboyan. Maju perang atau mati. Jadi pantang untuk kalah, lebih baik mati di medan perang. Dan ini mengalir di dalam darah para prajurit-prajurit Mataram Islam. Nah, KRT Sumodiningrat meninggal karena dimeriam dan tahu kelemahannya mereka yang meriam itu. Dan ini dengan gagah berani menjadi legenda di dalam kesejarahan Ngayogyakarta Hadiningrat melawan Inggris. Ini tiba-tiba menjadi bin Yahya. Nah, ini kan piye maneh? Katanya ngomong apa yang melihat seperti ini gitu. Mbok ya banggalah dengan kakeknya sendiri, leluhurnya sendiri. Tiba-tiba kakeknya Habib Lutfi, Hasim bin Yahya, menjadi salah satu pendiri NU. Kapan itu? Di NU ada Hasim bin Yahya ini. Lah ini petinggi-petinggi PBNU harus sadar. Dari Rois Am sampai ke Ranting. Ini kita langsung terbuka aja yuk. Apa itu? Kita selesaikan masalah jadi di Basul Masail PBNU. Oke. Baik PBNU, Basul Masail mengenali nasab Ba'alwi. Bagaimana? Kita bereskan di generasi ini. Nggak usah kita wariskan kemelut ini ke generasi berikutnya. Dan jangan berframing macam-macam, usuro, istifadah lah macam-macam. Anda bermain framing, narasi, ilmiah dilawan dengan ilmiah, jangan ilmiah dilawan dengan narasi. Karena narasi rentan untuk dibelokkan, disesatkan. Logical fallacy itu terjadi sekarang ini oleh mereka-mereka yang ketakutan kebohongannya dibongkar. Saudaraku Balawi yang belum sadar, kalau kalian mau berselisih tapi caranya pengen elegan, solusinya cuma dengan jalur ilmiah atau jalur hukum. Kalau jalur ilmiah ya tinggal bikin publikasi bahwa nasab kalian sahih secara biologis dan historis lewat publikasi yang di peer review ya dan terindeks seperti di Yantas Scopus, DOAJ atau Sinta, atau di seminar ilmiah yang diadakan kampus, bukan seminar yang di Banten kemarin, itu guyon aja yang di Banten itu, atau di Basul Masail. Kalaupun kalah di Basul Masail, kalian masih bisa melawan di publikasi ilmiah. Jadi tradisikan ilmiah, bukan framing macam-macam. DNA genealogi ini DNA enteng-enteng aja buat anak biologi. Karena apa? Non rekombinan. Yang bikin mumet kuliah genetika itu yang rekombinan malah. Jadi sebaiknya kalau kita bangsa beradab, kalau memang nggak sepakat dengan bahwa nasab kalian itu menurut kami tidak paternal ke Imam Ali, ya selesaikan secara ilmiah. Ayo kita Basul Masail di PBNU atau kalian bikin publikasi yang diperiksa oleh ahlinya di jurnal yang terindeks. Seperti di jurnal di IAIN Salatiga itu udah Q1 diakui jurnal terbaik di dunia. Jadi seperti itulah. Selesaikan secara ilmiah. Tapi kalau saya bilang bahwa kalian terbukti dengan bukti yang ada, dan saya juga bisa ngintipi saudara-saudara kalian yang udah tes DNA di Family Tree karena saya punya akun juga, itu tidak tersambung ke Imam Ali, tidak tersambung ke Nabi Ibrahim,
Kalau jalur parental mungkin, tapi kita tidak bisa membuktikan. Tapi kalau jalur paternal itu sudah tidak mungkin lagi sebagai Bani Ibrahim.